21. Kandar masuk di apartemen tersebut. Apartemennya cukup sederhana, namun rasanya cukup nyaman untuknya. Kandar menerima minuman yang baru saja dibawa oleh Giovanna atau yang dipanggil Raisa oleh wanita parubaya yang duduk di depannya. Berikan satu bukti lagi agar aku yakin jika Raisa memanglah Giovanna. Mendengar itu Kandar memberikan ponselnya, memperlihatkan banyak foto yang ada di sana juga beberapa video kebersamaan mereka. Bukan hanya itu, Kandar kembali memberitahu satu tanda lahir di tubuh Giovanna dan itu menjadi bukti kuat jika apa yang dikatakan Kandar adalah fakta yang benar. Walau hubungan Kandar dan juga Giovanna masih sebatas pacaran dan calon istri, namun semasa mereka bersama mereka sudah seperti layaknya suami istri. Kehidupan bebas yang mereka jalani membuat Kandar banyak tahu tentang tubuh Giovanna. Baiklah, aku yakin jika wanita ini memang bernama Giovanna. Sebenarnya beberapa bulan yang lalu aku menemukannya berjalan di daerah ini. Ia berjalan dengan pakaian pengantin dan terlihat sangat memprihatinkan. Ia lupa siapa dirinya sendiri membuatku membawanya ke sini dan memberikan identitas sebagai Raisa. Jelas wanita parubaya tersebut membuatnya Kandar terkejut dan sekarang ia yakin jika wanita itu adalah Giovanna. Aku akan cari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Terima kasih karena Anda telah merawatnya selama ini, ucap Kandar mengambil ponsel dan menelepon seseorang. Tak lama kemudian orang itu datang dengan tas kantor Kandar. Untuk saat ini dan kedepannya biar aku yang merawat Giovanna. Aku akan memberikan perawatan terbaik dan mengembalikan ingatannya, ucap Kandar mengeluarkan sebuah cek 500 juta. Mata wanita parubaya tersebut membelalak saat Kandar memberikan cek tersebut padanya. Apa ini? Tanyanya masih melihat nominal yang begitu besar pada cek tersebut. Anggap saja itu uang rasa terima kasihku karena telah merawat calon istriku. Tolong diterima. Ucapnya membuat wanita parubaya tersebut pun mengangguk. Siapa yang tak akan menerima uang sebanyak itu, terlebih lagi uang itu dianggap sebagai uang terima kasih. Ia tak perlu melakukan apa-apa, hanya memberikan wanita yang selama ini bersamanya. Selain bebannya berkurang, ia mendapatkan uang yang banyak. Ia juga tak punya tanggungan lagi. Karena aku yakin jika kamu memang mengenalnya dan sepertinya memang kamu lebih bisa merawatnya daripada aku. Aku terima cek ini, kamu boleh membawanya pergi. Bibi, apa aku harus pergi dengannya? Aku tak mengenalnya, bagaimana jika dia bukan orang baik? Tolak Giovanna tak ingin ikut. Kamu tenang saja, dia adalah orang yang mengenalmu. Kamu sendiri lihat kan dia tahu banyak tentang hal-hal yang tak diketahui oleh orang lain dalam tubuhmu, jadi ikutlah dengannya. Nak, kamu boleh datang ke sini kapanpun jika kamu merasa tak nyaman tinggal dengan pria ini, ucap wanita parubaya tersebut dengan menggenggam cek yang sudah ada di tangannya, uang rap 500 juta itu. Wanita parubaya itu melepas genggaman Giovanna dari tangannya. Ia harus meyakinkan Giovanna untuk ikut pada Kandar. Ia tak ingin jika Giovanna tak ingin ikut dan Kandar kembali mengambil cek tersebut. Giovanna melihat ke arah Kandar. Kamu mau membawaku kemana? Tanyanya. Aku akan membawamu ke apartemenku. Akan aku ceritakan apa yang terjadi setelah kamu pergi meninggalkanku di hari pernikahan kita. Tapi kamu tenang saja. Apapun yang terjadi hari itu aku akan memperbaiki semuanya dan kita akan kembali menikah sesuai dengan janjiku kepada kamu. Ucap Kandar membuat Giovanna pun mengangguk dan mereka pun pergi dari apartemen wanita parubaya tersebut dan meninggalkan uang 500 juta yang masih dalam bentuk cek. Kandar langsung membawa Giovanna ke apartemennya. Begitu masuk ke sana Kandar juga langsung membawa Giovanna menuju ke kamarnya. Apa kamu tak ingat kamar ini? Kita sering menghabiskan malam di sini, ucap Kandar membuat Giovanna menggeleng. Perlahan-lahan kamu pasti ingat, untuk hari ini istirahatlah di sini. Kita akan menemui dokter dan akan membantu memulihkan kembali ingatanmu. Begitu ingatanmu kembali kita akan menikah dan memulai kehidupan kita. Giovanna hanya mengangguk dan pasrah saat Kandar kembali memeluknya. Kandar ingin menciumnya. Namun, Giovanna menghindar. Aku tak tahu seperti apa hubungan kita dulu.
Tapi sampai ingatanku kembali dan aku mengingatmu, tolong jangan sentuh aku, ucap Giovanna membuat Kandar pun mengangguk. Ia mengerti apa yang dimaksud oleh Giovanna dan dia tentu saja tak akan memaksanya. Melihat Giovanna masih hidup membuat ia sangat bahagia. Ya sudah, istirahatlah, aku akan memesan makanan, ucap Kandar. Kemudian ia mengambil ponsel dan meminta Giovanna untuk memesan makanan yang disukainya. Kandar tersenyum saat Giovanna memilih menu-menu yang memang ia sukai. Kandar langsung memesan menu itu. Sekarang sudah waktunya mereka makan malam. Kandar tak ingin membuat Giovanna kelaparan saat kembali padanya. Kandar sangat senang, bahkan ia lupa jika saat ini ia sudah menikah dengan Dinar. Malam itu ia menginap di apartemennya walau ia tak tidur dengan Giovanna. Namun, ia merasa senang karena di rumahnya kini kembali ada Giovanna bersamanya. Banyak pertanyaan yang muncul di kepalanya mengenai kecelakaan Giovanna. Setelah memeriksakan kondisi Giovanna ke rumah sakit, ia akan menanyakan hal tersebut kepada kedua orang tua Giovanna. Ia akan menyelidiki mereka. Apakah mereka tahu semua ini atau tidak, atau ada orang lain yang bekerja di belakang mereka. Bersambung 22. Pagi hari Kandar langsung membawa Giovanna ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya. Dokter mengatakan jika saat ini Giovanna mengalami amnesia. Ia harus kembali merasakan hal-hal yang dulu dirasakannya. Membawanya ke tempat-tempat yang sering mereka datangi bersama dan menunjukkan beberapa barang yang mungkin bisa memicu ingatannya kembali. Baik dokter, terima kasih. Apa kemungkinan besar ingatannya bisa pulih kembali? Tanya Kandar. Tentu saja, sepertinya dia hanya mengalami trauma akibat benturan di kepala dan ada kejadian yang membuatnya syok sehingga membuat ingatannya menghilang. Tapi dengan membawanya ke tempat yang mungkin sering Anda kunjungi, itu bisa memicu ingatannya cepat kembali. Jelas dokter lagi membuat Kandar pun mengangguk dan sudah menjadwalkan beberapa kegiatan yang akan ia datangi bersama Giovanna. Termasuk ia akan meminta Giovanna untuk tinggal bersamanya karena saat mereka pacaran mereka memang tinggal bersama di apartemen itu. Setelah pulang, Kandar kembali mengantar Giovanna ke apartemen. Tadinya ia ingin membawa Giovanna bertemu dengan keluarganya. Namun, ia tak tahu apakah keluarganya ada di pihak mereka atau tidak. Membuat Kandar hanya menemui orang tua Giovanna langsung seorang diri. Aku ingin ke suatu tempat, kamu di sini saja, ucap Kandar pada Giovanna saat mereka sudah sampai di apartemen. Giovanna masuk ke kamar Kandar. Kandar yang biasanya tak suka jika ada orang lain di apartemennya. Demi Giovanna ia menyewa seseorang untuk menemani Giovanna dan menyiapkan segala keperluannya. Setelah memastikan Giovanna nyaman di apartemennya, ia langsung meninggalkan Giovanna. Tak lupa ia juga meminta seseorang untuk berjaga di depan apartemennya takut jika sampai Giovanna pergi lagi darinya. Sesampainya di kediaman keluarga Giovanna, Kandar langsung menemui kedua orang tua Giovanna dan kembali menanyakan bagaimana sebenarnya kejadian kecelakaan Giovanna dan apakah mereka yakin jika jasad yang terbakar itu adalah jasad Giovanna. Ayah Giovanna kemudian menjelaskan bagaimana kejadiannya dan mereka juga mengatakan jika mereka yakin jika jasad yang meninggal itu adalah Giovanna, karena mereka melihat sendiri Giovanna masuk ke dalam mobil itu saat akan menuju ke tempat acara. Tapi, Nak, kenapa kamu bertanya seperti itu? Apa terjadi sesuatu? Tanya ibu Giovanna yang juga masih berharap jika putrinya bisa dihidupkan kembali, bisa bergabung kembali dengan mereka. Kandar bisa melihat kejujuran di mata mereka dan juga kesedihan akan kehilangan putri mereka. Namun, ia tak serta-merta langsung mengatakan jika saat ini Giovanna ada bersamanya. Ia akan mencoba mengembalikan ingatan Giovanna terlebih dahulu dan menanyakan fakta sebenarnya. Tidak terjadi apa-apa, Bu. Saya hanya ingin tahu pastinya. Saya juga masih merasa kehilangan Giovanna dan saya ingin memastikan apakah jasad itu benar Giovanna atau bukan. Sampai saat ini saya berharap itu bukanlah Giovanna, ucap Kandar membuat ibu Giovanna kembali menangis saat mengingat sosok putrinya, membuat Kandar merasa bersalah karena kembali mengungkit luka yang telah mereka coba lupakan. Namun,
Ia tetap menjaga agar tetap tak memberitahu semuanya sampai ia yakin jika kedua orang tua Giovanna ada di pihak mereka. Ya sudah, Bu. Saya pamit dulu. Maaf karena telah mengungkit luka yang ibu rasakan, ucap Kandar meminta maaf pada kedua orang tua Giovanna. Iya, Nak. Kami mengerti. Kami memang merasakan sakit kehilangan Giovanna, tapi kami yakin kamu juga merasakan hal yang sama. Kita doakan saja semoga Giovanna tenang dan mendapat tempat terbaik di sisi Sang Pencipta, ucap ayah Giovanna yang terlihat lebih tegar dibanding ibunya. Entah ia menyembunyikan air matanya atau dia memang sudah mengikhlaskan kepergian putrinya. Kandar pun kembali ke kantornya. Saat di dalam lift, Kandar menghubungi seseorang dan kembali mencari tahu apa penyebab Giovanna sampai hilang ingatan dan apa yang terjadi sebenarnya. Mengapa Giovanna tak ada di mobil yang kecelakaan tersebut? Banyak misteri yang ingin diketahui Kandar. Namun, ia sadar jika saat ini ia harus hati-hati. Mungkin ada orang yang masih mengincar Giovanna hingga saat ini. Baru saja Kandar mematikan ponselnya, telepon Dinar terlihat di layar ponselnya. Kandar pun mengangkat panggilan dari istri sahnya itu. Halo Dinar, ada apa? Sahut Kandar. Enggak, Mas. Aku hanya mau tanya, apakah Mas ada rencana untuk pulang? Maaf Dinar, aku sedang sibuk. Mungkin selama beberapa hari ini aku tak bisa pulang. Aku harap kamu mengerti. Iya, Mas. Enggak apa-apa. Aku hanya tanya saja, ucap Dinar kemudian mereka pun mematikan panggilannya. Kandar menatap layar ponselnya begitu panggilan Dinar berakhir. Maaf Dinar, untuk saat ini aku akan fokus mengembalikan ingatan Giovanna dan maaf aku belum bisa mengatakan jika saat ini Giovanna ada bersamaku. Bersabarlah beberapa bulan lagi dan hubungan kita akan berakhir, kamu bisa bebas dari pernikahan ini, ucap Kandar kemudian kembali memasukkan ponsel ke dalam saku dan melangkah keluar saat lift sudah terbuka. Ia langsung menuju ke kantornya, walau sesibuk apapun dengan masalah pribadinya. Kandar tetap ingat jika ada tanggung jawab yang harus dikerjakannya sebagai pemimpin perusahaan tersebut. Ia tak akan membiarkan ada celah sedikit pun untuk orang-orang yang ingin merebut kekuasaannya di kantor itu. Bersambung 23. Dinar menjatuhkan tubuhnya saat baru saja mengakhiri panggilan telepon dengan Kandar. Sudah 2 hari ini Kandar tak pulang dan entah mengapa ia sangat merindukan sosok suaminya itu. Rasa takut akan kehilangan Kandar kini menyeruak di hatinya. Walau ia sadar waktu mereka tak lama lagi, tapi jika ingin meminta ia ingin kehidupan rumah tangga mereka bertahan selamanya. Apakah aku salah jika aku berharap Kandar mencintaiku seperti aku yang kini mulai mencintainya dan mulai membutuhkannya? Ucap Dinar, setetes air mata jatuh di pelupuk matanya. Entah mengapa bayang-bayang Giovanna kini membuat hatinya merasa gundah gulana. Takut jika apa yang dipikirkannya itu benar, jika Giovanna ternyata masih hidup dan akan kembali ke kehidupan Kandar. Ia bisa melihat bagaimana besarnya cinta suaminya itu pada wanita yang bernama Giovanna. Dinar mengusap perutnya, entah mengapa ia menginginkan jika ada benih yang tumbuh di rahimnya saat ini. Ia berharap walau suatu saat Kandar menceraikannya akan ada kehidupan yang dititipkan Kandar untuknya. Walau hanya tak bersamanya, ia punya sesuatu sebagai tanda jika ia pernah menjadi istri dari seorang Kandar. Suara ketukan pintu membuat Dinar langsung mengusap air matanya. Ia yang tadinya berbaring langsung berjalan dengan cepat sambil terus menghilangkan sisa-sisa air matanya. Ia tak ingin jika kesedihannya sampai diketahui oleh sang ibu. Saat membuka pintu Dinar melihat jika yang mengetuk pintunya adalah ibunya. Ia pun memberikan senyuman kepada sang ibu dan mencoba menghilangkan segala kesedihan yang kini menyelimutinya. Ada apa, Bu? Tanya Dinar. Apa yang kamu lakukan seharian di kamar? Kamu baik-baik saja kan? Tanya ibu membuat Dinar pun hanya mengangguk. Aku baik-baik saja, Bu. Dinar hanya ingin malas-malasan. Sebenarnya Dinar juga bosan ingin keluar. Tapi Dinar nggak berani, takut sampai kejadian itu terulang lagi. Bu, ayo Bu masuk,
ucap Dinar mempersilahkan ibunya masuk dan mereka duduk di kursi sofa yang ada di ruangan itu. Dinar memberi isyarat kepada Yana untuk memberikan cemilan dan juga jus buah untuk ibunya. Iya benar, sebaiknya kita tetap di rumah ini. Ibu juga masih trauma dengan kejadian beberapa hari yang lalu. Oh ya nak, apa Kandar sangat sibuk? Kenapa dia sudah beberapa hari ini tak pulang? Tanya ibu membuat Dinar hanya bisa tersenyum. Senyuman itu bisa diartikan sebagai pembenaran atas pertanyaan ibunya. Apa selama ini Kandar memang jarang pulang? Tanya ibu membuat Dinar pun mengangguk. Kamu yang sabar ya, mungkin dia memang sibuk di luar sana, nanti juga dia pasti pulang. Kamu itu adalah istrinya yang sah, kalian menikah di depan penghulu dan mengatasnamakan Allah. Mendengar kalimat ibunya, Dinar kemudian memeluk ibunya dengan begitu erat dan ibu mengusap punggung Dinar. Bu, Dinar tak ingin terlalu berharap banyak dengan pernikahan ini dan Dinar juga berharap ibu melakukan hal yang sama. Kandar adalah orang yang berbeda dengan kita, walau Dinar mencintainya dan berharap pernikahan ini terus langgeng selamanya. Namun, Dinar tak berani meminta hal itu pada suami Dinar. Dia suami Dinar, tapi Dinar tahu diri bu, pernikahan ini hanya atas dasar kesepakatan. Walau memang pernikahan ini dilaksanakan secara sah, mereka sudah memberikan apa yang telah mereka janjikan, mengobati ibu dan sekarang Dinar nggak mau menuntut hal apapun pada mereka. Walaupun nanti Dinar bercerai, Dinar harap ibu baik-baik saja, tak menyalahkan siapapun atas semua ini, ucap Dinar melepaskan pelukan mereka dan menggenggam tangan ibunya. Ibu Dinar menepuk pelan punggung tangan putrinya. Ibu paham, ibu sangat paham, ucap ibu Dinar, walau awalnya ia tak setuju saat Dinar menceritakan tentang alasannya menikah dengan Kandar. Namun, seiring berjalannya waktu dan sudah bertemu dengan Kandar, ibu tak menyalahkan siapapun, baik itu menyalahkan Kandar, Dinar, dirinya sendiri ataupun takdir. Ia akan menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Saat ini ia harus tetap sehat agar bisa bersama putrinya. Ia bisa mendampingi putrinya untuk mendapatkan kebahagiaannya lebih baik dari sebelumnya. Dinar sudah melakukan hal banyak untuk membuatnya sehat. Ia tak akan menyia-nyiakan kesehatannya sebelum melihat putrinya itu bahagia. Hari berganti hari, namun Kandar tak juga kunjung pulang. Beberapa kali Dinar menghubunginya. Namun, Kandar hanya mengatakan jika dia sedang sibuk. Ibu Dinar juga tak banyak bertanya lagi, karena ia sudah mengerti seperti apa kehidupan rumah tangga putrinya. Sedangkan Kandar di apartemennya terus melakukan hal-hal yang bisa membuat Giovanna kembali mengingat masa lalu mereka. Mulai dari membawanya ke tempat-tempat yang sering mereka kunjungi, membelikan barang-barang kesukaan Giovanna yang pernah dimilikinya sebelumnya, bahkan menceritakan banyak hal dan memperlihatkan foto-foto mereka. Namun, tetap saja Giovanna terus menggeleng dan tak mengingat satupun di antara semua kenangan yang berusaha Kandar ingatkan untuknya. Malam hari Kandar masuk ke kamar Giovanna. Sudah beberapa hari ini ia menahan diri untuk tak masuk ke kamar itu. Namun, malam ini ia tak bisa menahannya lagi dan mengatasnamakan melakukan hubungan dengan Giovanna mungkin saja bisa mengingatkan cinta mereka di masa lalu. Kandar berjalan mendekati Giovanna, mengusap pipi Giovanna dengan begitu lembut, memberikan kecupan di bibir yang selama ini sudah menjadi candunya. Giovanna yang merasakan semua itu membuka mata. Kandar sangat senang karena saat Giovanna terjaga ia tak menolak apa yang Kandar lakukan. Ia bahkan membalas apa yang dilakukan Kandar, membuat Kandar semakin memperdalam ciumannya, bahkan sudah mengekspos tempat-tempat yang selama ini sudah menjadi tempat favoritnya. Giovanna menerima semua sentuhan dan ciuman yang diberikan oleh Kandar. Namun, saat Kandar ingin melakukan hal inti yang sejak tadi diinginkannya, Giovanna langsung menolak dan mendorongnya. Ia berdiri dan merapikan kembali pakaiannya. Kandar ikut berdiri dari tempat tidur dan kini menatap bingung pada Giovanna. Ia sudah melepas bajunya dan hanya mengenakan pakaian dalam saja. "Giovanna, ada apa?" tanyanya saat mendapat penolakan. "Maaf,
Kamu sudah menyetujui syaratku untuk tinggal di sini. Jika kamu tak akan melakukan hal ini sampai aku mengingat siapa kamu, ucap Giovanna yang kini sudah kembali merapikan pakaiannya yang tadi sempat terbuka karena apa yang dilakukan oleh Kandar. Giovanna, dengarkan aku. Kita sering melakukan hal ini, mungkin saja dengan melakukannya malam ini kamu bisa mengingat malam-malam yang kita lakukan selama ini bersama di kamar ini. Tidak, aku mohon hargai apa yang aku inginkan, tolong keluar dari kamarku jika tidak, aku tak akan lagi berusaha untuk mengingat masa laluku. Kamu masih mengingatkan apa yang dikatakan oleh nenekku jika aku boleh kembali jika aku merasa tak tenang di sini dan kamu juga menyetujui hal itu. Mendengar hal itu Kandar menarik nafas panjang dan menghembuskannya secara perlahan. Ia memijat keningnya yang terasa berdenyut karena hasrat yang tertahan. Namun, ia sadar jika dia tak boleh memaksakan apa yang diinginkannya. Dokter sudah mengatakan jika dia tak boleh memaksa anak itu untuk mengingat masa lalunya, ia harus melakukan secara perlahan. Tanpa mengucapkan kalimat sepatah kata pun Kandar langsung turun dari tempat tidur dan mengambil bajunya. Ia keluar dari kamar itu tanpa melihat lagi ke arah Giovanna. Giovanna melihat Kandar yang sudah menutup pintunya. Senyum terbit di bibirnya kemudian ia kembali berbaring di atas tempat tidur, mengambil ponsel yang disembunyikannya di bawah bantal dan mengirim pesan kepada seseorang. Kandar yang sudah kembali ke kamarnya tak bisa tidur, hasratnya meminta untuk dipuaskan. Ia yang merasa gundah gulana memutuskan untuk pulang ke rumah Dinar. Dinar yang sedang tertidur sangat terkejut saat Kandar tiba-tiba ada di kamarnya dan saat ini sudah berada di atas tubuhnya. Dinar baru saja ingin bertanya. Namun, Kandar sudah membekap bibir Dinar dengan bibirnya. Dinar yang juga merindukan belayan dari sang suami menerima dan membalas setiap sentuhan yang Kandar lakukan dan malam itu mereka kembali melakukan hubungan layaknya suami istri. Dinar mengusap rambut suaminya yang kini sudah tertidur sambil memeluknya. Ada rasa heran di hatinya mengapa suaminya itu menyentuhnya malam ini begitu menggebu-gebu, berbeda dari malam biasanya. Ada apa dengannya? Apakah dia juga merindukannya seperti apa yang ia rasakan? Bersambung 24. Mas, apa Mas mau ke kantor? Tanya Dinar membangunkan Kandar saat jam 7 suaminya itu masih berada di atas tempat tidur. 5 menit lagi, sayang. Gumam Kandar tanpa membuka matanya. Mendengar kata sayang yang keluar dari mulut suaminya membuat Dinar sangat senang, senyum terbit di bibirnya. Giovanna, tolong tutup gordennya. Senyuman itu tiba-tiba menghilang dari bibir Dinar saat mendengar kata Giovanna yang keluar dari mulut suaminya. Apakah kata sayang yang diucapkannya tadi bukan untuknya melainkan wanita yang bernama Giovanna? Dinar tak mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia langsung berdiri dan menghampiri jendela kamar dan menutup gorden seperti apa yang diminta oleh suaminya. Rasa sakit di hatinya kini kembali dirasakannya. Dinar yang sudah menyiapkan semua perlengkapan suaminya memutuskan untuk keluar menghampiri ibunya yang sedang duduk di meja makan untuk sarapan. Apa Kandar belum bangun? Tanya ibu yang tahu jika semalam Kandar pulang. Belum Bu. Sepertinya dia sangat lelah. Mungkin banyak pekerjaan di kantor. Jika suami pulang dan merasa lelah sudah tugas seorang istri untuk mengurangi rasa lelahnya. Jangan pernah menanyakan mengapa ia tak pulang atau menanyakan hal-hal yang bisa membuat ia merasa tak nyaman di rumah. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, tanyakan setelah dia sudah tak merasa lelah dan cari waktu yang tenang. Ucap ibu membuat Dinar pun mengangguk dan kembali mencoba tersenyum menutupi rasa sakit yang masih terasa di dadanya. Di saat mereka baru selesai makan, Dinar mendengar suara pintu dibuka. Ia pun menoleh ke arah kamarnya terlihat Kandar yang keluar tanpa menggunakan pakaian kerjanya. Ia terlihat sudah mandi. Namun, hanya menggunakan pakaian rumahan. Kandar berjalan menuju ke arah Dinar dan ibunya yang masih di meja makan. Dinar mempersilahkan suaminya untuk duduk tanpa diberi perintah. Dia langsung mengambil piring dan menyajikan nasi goreng yang telah dibuat oleh asisten rumah tangga yang memang bekerja sebagai koki di rumah itu.
Mau lauk apa, Mas? Tanya Dinar yang bersiap untuk mengambil lauk yang ada di meja makan tersebut sebagai pendamping nasi goreng yang sudah ada di piring Kandar. Pakai ikan saja, ucapnya membuat Dinar langsung segera mengambil ikan dan menyajikannya di piring sang suami dan mendekatkan air minum dan kerupuk. Mungkin saja suaminya itu ingin makan nasi goreng bersama dengan kerupuk seperti kebiasaannya. Ibu sudah selesai makan, ibu pamit dulu ya, nak. Ucap ibu yang kini sudah berdiri dan dibantu oleh Yana. Kandar hanya mengangguk dan sambil mengunyah makanannya sementara Dinar sendiri masih duduk tenang menemani suaminya itu makan. Tak ada pembicaraan di antara mereka. Dinar hanya diam dan menatap wajah suaminya yang sangat dirindukannya. Namun, semakin ia menatap suaminya, ingatan jika suaminya masih memendam perasaan pada Giovanna membuat ia tak bisa bohong jika saat ini dia rasanya ingin menangis. Namun, sebisa mungkin ditahannya. Kandar meminum air minumnya hingga habis dan Dinar kembali dengan sikap mengambil serbet dan memberikan kepada suaminya. Mas nggak pergi bekerja? Tanya Dinar memberanikan diri. Hari ini aku tak berangkat bekerja. Aku ada urusan lain di luar dan juga ada yang ingin aku sampaikan kepada kamu. Apa Mas? Tanya Dinar. Tak baik jika didengar oleh ibu, kita bicara di kamar. Mendengar itu Dinar pun mengangguk. Kandar berjalan kembali menuju ke kamarnya diikuti oleh Dinar di belakangnya. Begitu mereka sampai di kamar, Kandar duduk di sisi tempat tidur yang masih berantakan karena sisa percintaan mereka semalam. Tadi Dinar keluar tanpa membersihkan tempat tidur tersebut karena Kandar masih tertidur. Ada apa? Tanya Dinar saat dia sudah duduk di samping sang suami. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberikan saran padaku. Saran? Tanya Dinar tak mengerti. Iya, saran. Saran untuk mencari kebenaran apakah Giovanna memang sudah meninggal atau masih hidup dan apakah orang yang aku lihat dulu di jalan adalah Giovanna atau bukan. Lalu, tanya Dinar gugup berharap jawaban Kandar bukanlah jawaban yang diinginkannya. Ia berharap Kandar mengatakan jika ia tak menemukan Giovanna. Kamu benar, Giovanna masih hidup dan sekarang Giovanna ada di apartemenku. Aku sudah menemukannya dan dia sudah tinggal di sana beberapa hari ini. Bagai tersambar petir di siang bolong, Dinar mematung mendengar kabar yang sangat tak ingin didengarnya itu. Wanita yang bernama Giovanna kembali hadir dalam hidup suaminya. Ia menggerutu dalam hati, memaki dirinya sendiri mengapa ia harus mengatakan hal itu. Biarkan saja Giovanna masih hidup dan tetap di luaran sana. Ia tak harus memberikan saran untuk mencari tahu apakah Giovanna masih hidup atau tidak. Lalu bagaimana dengan pernikahan kita? Tanya Dinar. Ia bisa merasakan hawa panas yang terasa di matanya. Namun, sebisa mungkin ia menahan agar tak meneteskan air matanya. Ia ingin tahu apa yang akan Kandar lakukan setelah menemukan Giovanna. Apa yang mereka lakukan semalam seharusnya tak mereka lakukan jika memang Kandar sudah menemukan Giovanna dan sudah tak ada harapan untuk mereka bersama ke depannya. Pernikahan kita tinggal 4 bulan lagi, aku tak akan memaksamu untuk melalui 4 bulan yang tersisa. Jika memang kamu ingin aku menceraikanmu sekarang aku akan melakukannya, karena cepat atau lambat kita akan tetap bercerai. Dinar, aku minta maaf. Aku tak bisa meneruskan pernikahan ini. Aku akan menikahi Giovanna saat ingatannya kembali. Ingatannya kembali? Tanya Dinar membuat Kandar pun mengangguk. Aku tak tahu apa yang terjadi padanya, tapi dia meninggalkan pernikahan itu bukan karena kemauannya sendiri. Sepertinya ada yang terjadi padanya, membuat ia tak bisa mengingat apapun termasuk diriku dan rencana pernikahan kami. Tapi kata dokter amnesia yang dialaminya bukanlah bersifat permanen. Ia bisa dengan cepat mengingat kembali ingatannya dan saat ini aku sedang berusaha membantu agar ia mengingat kembali semua kenangan kami. Jadi aku minta maaf jika aku tak punya waktu lagi untuk pulang ke sini. Kedepannya aku akan semakin sibuk mengurus Giovanna. Dinar mencengkeram pahanya, menyalurkan rasa sakit yang dirasakannya. Kalimat demi kalimat yang diucapkan oleh suaminya membuat hatinya terasa tersayat.
Namun, ia sadar dalam hal ini suaminya tak salah. Dialah yang salah yang terlalu berharap atas pernikahan mereka. Kandar sudah sejak awal mengatakan jika pernikahan mereka bukanlah seperti seharusnya terjadi. Aku ingin bercerai secepatnya, ucap Dinar dengan suara bergetar tanpa melihat ke arah Kandar, karena saat ini ia yakin ada air mata yang tergenang di pelupuk matanya. Bersambung.